Selamat datang di Arsipedia ID. Ikan hias rumahan tak selalu harus mahal. Ikan dengan harga murah pun cocok sebagai penghuni akuarium rumah. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 10 jenis ikan hias dengan harga di bawah 10.000. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan cupang. Terkenal dengan bentuk dan warna yang unik, kemampuan bertahan hidup yang tinggi, serta pemeliharaan yang mudah, membuat masyarakat tak segan untuk merawat ikan cupang baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ikan cupang merupakan ikan murah yang anak kecil sekalipun bisa membelinya. Cupang sendiri memiliki nama latin Betta splendens atau biasa dikenal dengan nama betta fish yang berasal dari family Ospronomidae. Populasi cupang paling banyak ditemukan di Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Hingga detik ini, cupang memiliki berbagai jenis, diantaranya ada half moon, plakat, crown tail, giant, dan double tail. Di Indonesia sendiri, ikan cupang mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia pada rentang tahun 1960-an. Sama seperti di Thailand, ikan cupang awalnya hanya dikenal sebagai ikan sawah yang sering ditangkap anak-anak di Indonesia. Ikan cupang dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu ikan cupang hias, ikan cupang aduan, dan ikan cupang liar. Ikan cupang hias terkenal akan siripnya yang panjang dan juga indah. Sedangkan ikan cupang aduan dan ikan cupang liar memiliki sirip yang lebih pendek dan kaku serta karakter yang lebih agresif. Di alam liar, cupang jantan tidak pernah menumbuhkan sirip yang indah. Cupang yang ada di toko-toko ikan dengan warna sirip dari merah sampai keemasan merupakan hasil dari pengembangbiakan selektif. Cupang indoor lebih sering digunakan sebagai hiasan dan juga penghuni tunggal di dalam akuarium. Sedangkan cupang outdoor cenderung dipilih untuk budidaya dan juga untuk sekumpulan cupang betina. Ikan cupang digambarkan memiliki karakter sebagai ikan petarung, agresif dan suka menyerang. Melakukan pergantian air dan membersihkan wadah secara rutin merupakan hal yang paling penting dalam merawat ikan ini. Pilihan makanan yang tepat untuk ikan ini adalah kutu air, pelet, udang, dan daun jati. Tambahkan juga daun ketapang. Daun ketapang ini akan sangat berguna sebagai antibiotik alami yang dapat membantu menyembuhkan luka pada ikan cupang, termasuk ekor ikan cupang yang robek ataupun patah. Daun ketapang juga dapat membuat pH air di dalam akuarium menjadi lebih normal. Kedua, ikan gapi. Secara fisik, ikan ini memiliki julukan ikan seribu. Lantaran setiap gapi memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Ikan gapi terkenal akan perawatannya yang mudah sehingga menarik untuk dipelihara dan cocok bagi pemula. Jangankan murah, di Indonesia gapi liar bisa dicari di dalam kolam, sungai, atau bahkan persawahan. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Kini mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan gapi memiliki sifat yang sangat tenang dan damai, namun tergolong ikan yang aktif, sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Ikan gapi atau yang bernama ilmiah Poecilia reticulata berasal dari keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Hingga saat ini setidaknya gapi memiliki lebih dari 300 jenis. Perlu diingat, orang yang pertama kali menemukan ikan ini adalah Robert John Lechmere Gapi, ditemukan pada tahun 1866 di Trinidad. Kemudian Robert membawanya ke British Museum dan selanjutnya nama belakangnya diabadikan menjadi nama ikan hias ini. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang, yaitu sekitar 3-6 cm.
Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu sekitar 1,5 sampai 3,5 cm. Gapi memberikan nuansa warna-warni yang cantik, perilakunya tenang, ekornya panjang dan melebar dengan ukuran badan yang kecil, dan itu menjadi cirinya yang paling kuat. Ikan satu ini sangat direkomendasikan dipelihara dalam jumlah banyak. Selain itu, ikan ini juga sangat produktif. Namun yang perlu diwaspadai adalah gapi yang sudah dewasa tidak akan segan-segan memangsa burayak atau anakan gapi yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Oleh karena itu, pisahkan anakan ikan gapi dengan gapi dewasa agar menghindari kanibalisme yang terjadi. Ketiga, ikan moli. Bisa dibilang ikan satu ini tidak pernah sepi penggemar lantaran keindahan serta bentuknya yang sangat unik. Memiliki nama ilmiah Poecilia spenops, ikan moli adalah spesies ikan dari genus Poecilia. Ikan moli memiliki ukuran tubuh 6 cm hingga 10 cm. Ikan satu ini sering juga disebut dengan ikan balon karena kebanyakan ikan moli memiliki perut yang buncit dan tubuh yang bundar, namun berpenampilan imut dan menggemaskan kalau dilihat mata. Ikan moli merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, dan Virginia. Di habitat aslinya di alam liar, moli bisa tinggal pada suhu 25 sampai 28 derajat Celcius dengan pH 8. Gantilah air sekitar 2-3 minggu sekali, setidaknya seperempat dari total air di dalam akuarium. Cara ini untuk mengurangi kandungan zat berbahaya yang tercemar di dalam akuarium yang dapat mengganggu kelangsungan hidup dari ikan ini. Ada beberapa jenis ikan yang sangat cocok apabila digabung dengan ikan moli, seperti ikan pleti, gapi, dan beberapa jenis dari ikan hias kecil lainnya. Ikan yang tergolong omnivor ini menyukai semua jenis makanan seperti cacing rambut, cacing beku, pelet, dan lainnya. Ikan moli akan lebih senang jika akuarium ditambahkan tanaman air dalam jumlah banyak. Hal ini berfungsi sebagai tempat bersembunyi bagi anak-anak ikan moli dan juga sebagai pakan alami moli. Ikan moli memiliki daya tahan tubuh yang cukup tinggi terhadap kondisi lingkungan. Namun yang perlu diketahui, ikan ini cukup rentan terhadap perubahan suhu. Ketidakseimbangan kondisi air akan membawa efek buruk yang mengarah pada penyakit dan kematian. Penyakit yang umumnya dijumpai pada ikan moli yaitu penyakit bintik putih atau white spot. Penyebab penyakit ikan yang satu ini adalah karena parasit bernama Ictopterius multifilis. Penyakit ini akan menyerang sel-sel kulit ikan dan akan menimbulkan bercak bintik putih pada bagian sirip punggung dan ekor ikan. Keempat, ikan pleti. Pleti juga menjadi ikan yang sering dipelihara karena kemurahannya. Ciri ikan hias yang satu ini adalah memiliki bentuk tubuh yang gemuk dan pendek serta memiliki ekor yang lebar. Meskipun ada beberapa spesies yang bertubuh ramping. Penampilannya tampak berwarna okorus atau perpaduan coklat dan juga kuning. Pigmentasi dan pola warna tubuh serta sirip pleti memiliki banyak fungsi, termasuk kamuflase, komunikasi, pilihan pasangan, atau pengenalan spesies. Umumnya, pleti mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir menuju ke Samudra Atlantik. Bernama latin Scyphoporus maculates, pleti dapat melahirkan sekitar 8-12 ekor sekaligus. Fakta inilah yang menjadikan sebagian orang senang memelihara pleti sekaligus mengembangbiakannya. Dari segi fisik, pleti terkenal dengan bentuknya yang kecil, indah, dan mudah berkembang biak. Pleti adalah ikan bergerombol dengan panjang sekitar 5 cm dan dapat hidup hingga 5 tahun di alam liar. Salah satu alasan dibalik kenapa banyak yang menyukai ikan cantik yang satu ini, lantaran sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Terlebih lagi bagi penghobi aquascape, pleti tergolong sebagai pilihan utama.
Suhu ideal untuk memelihara ikan ini berkisar antara 22 sampai 26 derajat Celcius. Sementara pH-nya antara 7 sampai 8,3. Di alam liar, pleti memburu ganggang dan serangga. Sementara ikan pleti dalam akuarium siap melahap apapun termasuk pelet, cacing sutra, jentik nyamuk, dan kutu air. Penyakit yang seringkali ditemukan pada ikan pleti adalah white spot. Apabila sudah terinfeksi, biasanya ikan akan lebih sering diam dan sangat malas untuk berenang, serta cenderung mengapung di permukaan air. Jadi, penting untuk melakukan karantina pada ikan yang terinfeksi agar tidak menularkan pada ikan lainnya. Kelima, ikan lemon. Sama seperti namanya, ikan lemon memanglah ikan yang memiliki warna cerah menyala layaknya warna buah lemon. Ikan lemon atau yellow lap cichlid tidak hanya menarik perhatian penghobi ikan, tetapi juga ikan yang sempurna untuk pemula. Secara karakter, ikan lemon tergolong semi-agresif dan mereka tidak teritorial. Ikan ini adalah tambahan yang bagus untuk tangki akuarium jika membutuhkan penghuni ikan dengan warna yang menyala. Ikan lemon memiliki nama latin Labidochromis caeruleus yellow yang merupakan salah satu cichlid yang paling populer. Yellow lap cichlid adalah salah satu spesies mbuna yang paling damai dan juga jinak. Mereka sangat fleksibel dan mudah beradaptasi dengan semua jenis cichlid. Meskipun karakter mereka ramah, ikan lemon tidak pemalu ataupun gugup. Mereka dapat menangani spesies yang lebih agresif atau lebih besar dengan sangat baik. Walau di sekujur tubuhnya berwarna kuning menyala, namun sirip punggung, perut, dan ekor bisa berwarna hitam pekat di mana tepi sirip punggung memiliki pita kuning. Baik jantan maupun betina memiliki warna hitam pada siripnya. Namun warna hitam jantan seringkali lebih hitam pekat daripada warna hitam pada betina. Ikan lemon berasal dari perairan Danau Malawi, danau paling selatan di Afrika Timur dan danau terbesar ke-9 di dunia. Ikan lemon tumbuh subur di perairan yang lebih besar dan bersarang di perairan yang dalam dan berbatu serta berarus lebih tenang. Ukuran rata-rata ikan lemon di alam liar adalah 3,2 inci dengan kemampuan untuk tumbuh hingga 4 inci di akuarium dan tangki yang terawat baik. Tangki yang sempurna untuk ikan lemon harus menyerupai rumah asli mereka, lebih besar, lebih baik, berarus sedang dengan substrat halus sebagai dasarnya. Pertahankan pH air di kisaran 7,2 hingga 8 dengan suhu akuarium harus dijaga antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Secara alami, ikan lemon adalah karnivor. Meskipun di akuarium akan lebih baik untuk memberi mereka makanan udang atau cacing darah. Angelfish dan tiger barbs adalah pilihan yang bagus sebagai teman satu akuarium lemonfish. Keenam, ikan black ghost. Ikan murah selanjutnya jatuh kepada ikan black ghost. Ikan ini sangat populer lantaran memiliki gaya berenang yang memukau dan bisa sangat ramah begitu menetap di akuarium. Seperti namanya, penampilan dari ikan ini sepenuhnya berwarna hitam kecuali 2 cincin putih di ekornya dan garis putih di hidungnya yang sering memanjang sampai ke punggungnya. Menariknya, mereka juga berbentuk seperti pisau karena tidak memiliki sirip ekor atau sirip punggung. Tubuh dari ikan ini rata dan memanjang, mencapai hingga 50 cm ketika sepenuhnya dewasa. Sirip duburnya membentang di sepanjang tubuh dari perut hingga ke ekornya. Hal inilah yang membuat ghost knifish terlihat elegan. Black ghost ditemukan di seluruh sungai Amazon dan anak-anak sungainya, dari Venezuela dan Paraguay hingga ke cekungan air tawar di Peru. Perairan ini penuh dengan vegetasi dengan banyak celah untuk bersembunyi. Perairan biasanya cukup suram dengan pencahayaan rendah dan arus air yang sedang.
Spesies knifefish ini tidak memiliki sisik. Karena itulah, black ghost sangat sensitif terhadap kondisi air dan infeksi. Karena ikan ini tidak memiliki perlindungan ekstra yang diberikan oleh sisiknya. Ekor black ghost yang selalu bergerak seringkali dianggap cacing oleh ikan pemangsa. Maka seringkali ekornya buntung dimakan ikan ganas lainnya. Tapi tenang aja, ekor itu akhirnya akan tumbuh kembali persis seperti cicak. Uniknya lagi, black ghost dapat memancarkan dan menerima sinyal listrik. Listrik diproduksi oleh organ yang ditemukan di ekor. Sel-sel ini berada di kulit ikan dan digunakan untuk berkomunikasi dan elektrolokasi. Black ghost adalah tipe ikan nokturnal yang paling aktif di malam hari dan beristirahat di siang hari. Black ghost memiliki ukuran yang cukup panjang, bahkan mereka bisa menjadi teman di akuarium selama 15 tahun. Parameter air terbaik untuk membuat ikan ini sehat adalah suhu 22 sampai 27 derajat Celcius dan juga dengan pH 6 hingga 8. Ketujuh, neon tetra. Si tahan berbagai macam kondisi ini mungkin cocok menjadi pilihan bagi penghobi pemula yang menyukai ikan bergerombol atau schooling fish dengan harga yang murah. Dengan warna-warni yang indah dan keunikan perangainya, tak salah bila tetra dianggap sebagai salah satu ikan klasik di dunia akuarium air tawar. Pecinta ikan tetra umumnya dibarengi juga dengan kecintaannya membuat aquascape. Pada dasarnya, banyak pemula memilih jenis ikan neon tetra untuk mencerahkan lapisan perairan tengah akuarium. Neon tetra memiliki nama latin Pareisirodon inesi dari family Carasin dan ordo Carassiformes. Dari sejarahnya, neon tetra merupakan jenis ikan hias air tawar endemik dari perairan Amerika Selatan, tepatnya di sekitar lembah Amazon. Neon tetra kalau diletakkan di tempat yang gelap akan benar-benar menyala di dalam kegelapan. Kecantikannya bukan isapan jempol belaka. Pada bagian punggung berwarna gelap, sedangkan tubuhnya memiliki warna merah kecoklatan dan bagian perutnya terlihat berwarna perak. Yang paling menarik, sepanjang tubuhnya terdapat garis membentang mulai dari belakang mata hingga ke pangkal ekornya. Kebiasaannya yang bergerak bersama dalam kelompok akan menambah eksotis tank aquascape maupun akuarium kecil. Opsi lain untuk mengisi tank akuarium kecil adalah Amber tetra, Cardinal tetra, Black neon tetra, dan Harlequin tetra. Ikan neon tetra adalah omnivor atau pemakan segalanya. Sedangkan di alam liar, ikan ini memakan apa saja seperti serangga kecil, jentik nyamuk, cacing, dan kutu air. Umur ikan neon tetra diperkirakan mampu mencapai 8 tahun di alam liar dan sekitar 5 tahun di dalam akuarium. Saat dipelihara di dalam akuarium, umur ikan akan sangat tergantung pada perawatan dan kualitas air akuarium itu sendiri. Kamu harus rajin mengganti air minimal 1 bulan sekali dengan kisaran 50-70% dari kapasitas air. Selain penggantian air, bersihkan juga kaca akuarium dari kerak yang membandel. Umumnya, tetra akan mengidap penyakit karena minimnya perawatan yang dilakukan oleh pemilik. Kedelapan, red-tail catfish. Red-tail catfish atau yang memiliki nama ilmiah Ractocephalus hemioliopterus merupakan ikan air tawar dan termasuk ke dalam jenis ikan lele yang berasal dari Amerika Selatan. Dilihat sekilas, secara fisik, perawatan ikan satu ini tidak jauh berbeda dari ikan lele pada umumnya. Ciri utama dari red-tail catfish adalah warna putih pada bagian perut, hitam pada bagian atas, serta warna merah pada bagian ekor, yang dimana semakin besar ikan ini, warnanya akan semakin menyala. Peringai dari ikan ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dasar perairan. Selain itu, beberapa red-tail catfish juga tergolong nokturnal atau lebih aktif di malam hari. Habitat asli dari red-tail catfish adalah perairan Amerika Selatan. Umumnya, mereka hidup di dalam cekungan-cekungan sepanjang sungai Amazon, Orinoco, dan juga Essequibo.
Mereka mampu tumbuh dengan panjang maksimal lebih dari 1 meter, bobot 80 kg, dan mampu hidup dengan rentang usia hingga 20 tahun. Urusan makanan, ikan satu ini tergolong ikan yang tak banyak menuntut. Cacing beku, ikan-ikan kecil, udang, dan potongan daging-dagingan merupakan asupan utama dari retail catfish di dalam akuarium. Sedangkan pada habitat aslinya, mereka cenderung memakan kepiting, udang, krustasea kecil, bahkan buah-buahan yang terjatuh ke dalam air. Ikan tropis yang satu ini hidup di temperatur 20 sampai 26 derajat Celcius dengan pH berkisar 6 hingga 7,5. Retail catfish sangat sensitif dengan perubahan suhu dan berakibat stres terhadap kondisi ikan. Untuk mengatasi hal tersebut, penghobi disarankan untuk menambah heater atau pemanas air. 9. Angelfish. Angelfish adalah pilihan klasik untuk akuarium rumahan dengan harga yang murah. Ikan ini menarik karena corak warna yang indah, bentuk tubuh menyerupai anak panah, dan gerakannya begitu tenang, membuat ikan ini dicintai berbagai kalangan untuk menghilangkan stres. Secara karakter, perangai ikan angelfish ini semi agresif. Fakta lain menyebutkan, angelfish adalah ikan monogami, yang artinya hanya mempunyai satu pasangan seumur hidupnya. Sebagai karnivor, ikan manfish bisa memakan apa saja, baik makanan hidup, buatan, maupun beku. Di alam liar, manfish bisa memangsa ikan kecil atau udang dan ganggang sebagai makanannya. Sedangkan manfish peliharaan boleh diberi makan seperti pelet, cacing darah, cacing tubifex, cacing kaca, dan udang air asin. Angelfish merupakan ikan yang berasal dari keluarga siklid. Ikan ini menyandang nama ilmiah Pteropilum atau lebih dikenal luas secara internasional dengan sebutan angelfish atau manfish. Pteropilum sendiri memiliki habitat alami berasal dari cekungan Amazon, cekungan Orinoco, dan berbagai sungai di Guiana Shield di kawasan tropis Amerika Selatan. Tahukah kamu, sejauh ini hanya ada 3 spesies ikan manfish atau angelfish yang diketahui, yaitu Pteropilum altum yang ditemukan pada tahun 1824, Pteropilum leopoldi yang ditemukan pada tahun 1906, dan Pteropilum scalare pada tahun 1963. Selain ketiganya, kemungkinan masih ada spesies lain yang belum terpetakan pada cekungan Amazon. Selain itu, angelfish suka akuarium yang penuh tanaman dengan banyak ruang persembunyian yang akan membuat mereka merasa lebih nyaman. Karena sifatnya yang semi agresif, angelfish dapat menjadi teritorial terutama di sekitar waktu kawin dan telur, dan mereka bahkan dapat menggertak satu sama lain selama periode ini. Ikan-ikan ini membutuhkan suhu air di kisaran 24 sampai 27 derajat Celcius dengan pH 6,5 sampai 7,5. 10. Ikan Corydoras. Ikan Corydoras masuk ke dalam genus lele air tawar dari famili Calictidae dan subfamili Corydoradinae. Ikan ini memiliki sifat pemalu ketika terlihat manusia. Habitat asli ikan Corydoras adalah sungai yang beraliran lambat, dangkal, dan juga jernih. Spesies Corydoras tersebar di Amerika Selatan, ditemukan di sebelah timur Andes hingga pantai Atlantik, dari Trinidad hingga drainase Rio de la Plata di Argentina Utara. Ikan berukuran 2,5 sampai 6 cm ini bersikap tenang dan suka kedamaian. Di alam liar, ikan Corydoras merupakan ikan omnivor. Mereka memakan larva serangga, cacing, dan juga tanaman. Sedangkan untuk jenis makanan dasar yang selalu mereka lahap di akuarium, yaitu pelet, serpihan ikan, atau apapun yang ada di bawah. Bisa dibilang, ikan ini mampu membersihkan sedikit kotoran di akuarium. Merawat ikan ini juga sangat mudah, namun ikan Corydoras cukup sensitif terhadap kadar nitrat yang sangat tinggi. Suhu air yang bagus untuk ikan yang satu ini berkisar 24 sampai 28 derajat Celcius dengan nilai pH air akuarium sedikit di bawah 7. Gunakan kerikil halus atau pasir dengan kedalaman 2 inci karena ikan ini merupakan ikan yang hidupnya berada di dasar akuarium.
menjaga kualitas air sangat penting untuk mencegah penyakit yang mungkin timbul pada ikan ini seperti white spot dan infeksi bakteri. Memelihara ikan hias tidak harus dengan harga yang mahal. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.